Di balik tawa dari ini, ketahuilah sekarang keadaan dunia sedang kurang baik. Keadaan ekonomi kian mulai memburuk dan perang masih terjadi. Produksi pangan diprediksi akan seret dan seiring berjalannya waktu memungkinkan akan terjadi krisis pangan. Di video ini kita akan membahas hal tersebut. Persoalan pangan menjadi permasalahan krusial global yang harus diwaspadai. Masyarakat yang kelaparan akan rela melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain, bahkan dapat merugikan negara. Saat ini, sudah ada 22 negara yang menghentikan ekspor berbagai jenis pangan untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketegangan geopolitik dunia. Berdasarkan pengamatan PBB, kenaikan harga pangan pada tahun 2022 meningkat sekitar 33%, serta harga pupuk yang juga meningkat lebih dari 50%. Lebih lanjut, menurut catatan Food and Agriculture Organization atau FAO, harga komunitas biji-bijian dunia termasuk barley, gandum, dan jagung mengalami kenaikan mencapai 17,1%. Dilansir dari media Kompas pada tahun 2022. Adapun kondisi kenaikan harga-harga komoditas dunia saat ini juga mempengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia. Komoditas beras dan jagung menjadi salah satunya. Beras dan jagung merupakan komoditas pangan strategi nasional, di mana beras dan jagung masuk dalam program ketahanan pangan nasional. Jagung merupakan salah satu tanaman serealia penting di Indonesia. Karena selain sebagai bahan pangan, jagung juga merupakan pakan ternak. Nah, yang berarti jika kekurangan pakan dan menyebabkan penurunan kuantitas hewan ternak, maka kebutuhan pangan masyarakat juga semakin berkurang. Jika harga jagung naik, maka akan berdampak pada harga ayam dan telur juga ikut naik. Merujuk data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, selama 1 bulan terakhir, harga ayam telah mengalami kenaikan harga sebesar 2,57% dan kenaikan sebesar 0,98% pada telur ayam. Nah, bila harga-harga komoditas naik, maka akan terjadi inflasi yang tinggi dan pada akhirnya daya beli masyarakat dapat turun imbas dari harga komoditas pangan yang naik. Hal ini juga akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perang Rusia dan Ukraina yang belum juga usai menambah ancaman krisis pangan dunia, di mana negara tersebut merupakan pemasok utama pangan biji-bijian seperti gandum dan jagung, serta bahan baku pupuk. Hal ini mengakibatkan berubahnya pola perdagangan produksi dan konsumsi berbagai komoditas. Jika perang terus berlanjut, dunia terancam akan kehilangan produk sekitar 60 juta ton gandum, 38 juta ton jagung, dan 10,5 juta ton barley. Nah, akibat pengaruh dari perang tersebut, pembatasan ekspor mulai dilakukan beberapa negara guna menjaga stok pangan di dalam negeri masing-masing. Contohnya India. Kebijakan larangan ekspor gandum yang dikeluarkan India tentu menjadi faktor pendorong melonjaknya harga gandum dunia beserta produk turunannya. Kondisi ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia, terlebih lagi pelaku usaha khususnya UMKM yang menggunakan terigu yang terbuat dari gandum sebagai bahan baku produksi. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMMI, Adi S. Lukman, menyebutkan bahwa harga sejumlah produk pangan seperti biskuit, roti, dan mie akan naik dalam waktu dekat ini. Menurut beliau, kebijakan India tersebut berpotensi mendongkrak harga tepung terigu hingga naik sampai dengan 10%. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, yaitu yang pertama tentunya untuk meningkatkan produksi padi, jagung, pemerintah perlu memperhatikan lahan
existing agar tetap dan tidak berkurang. Serta bila perlu dilakukan cetak sawah baru. Dan yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas padi dan jagung, pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah yang potensial dan memiliki produktivitas tinggi untuk menjadi fokus penanaman. Terakhir, sorghum. Sorghum merupakan tanaman pangan penting kelima di dunia setelah padi, gandum, jagung, dan barley. Kementerian sendiri pada tahun 2020 telah mendorong sorghum menjadi bahan pangan alternatif. Untuk itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu saling bekerja sama guna menciptakan inovasi pada sorghum agar dapat menjadi bahan pangan alternatif padi, jagung, dan gandum. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.